Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Injil yang hidup. Renungan oleh Romo Crispinus Ginting Okar. Sahabat Cafe Rohani, apakah Injil itu? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh setiap orang secara berbeda menurut pengetahuan yang dimilikinya. Kalau kita berpedoman pada bacaan Injil hari ini, maka jelas bagi kita. Salah satu pengertian Injil adalah kesaksian akan kisah hidup Yesus, baik perkataan maupun tindakannya. Akan tetapi, menarik bahwa Yohanes menutup Injilnya dengan kalimat ini. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kalimat ini memberi informasi kepada kita bahwa ada banyak kisah kesaksian lain mengenai tindakan Yesus yang tidak ditulis atau sengaja tidak dituliskan, karena keterbatasan sarana penulisan. Kalimat penutup Injil itu juga bisa menginspirasi kita bahwa Injil tidak berhenti hanya pada saat Yesus hidup di dunia. Tidak hanya berhenti sebagai kesaksian tertulis dari masa lampau, tapi tetap berlangsung saat ini maupun di masa mendatang. Kesaksian-kesaksian akan Yesus dalam kehidupan tersebut merupakan kisah perjalanan iman. Kisah yang berkisah mengenai perjumpaan dengan Yesus, baik itu dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan penuh sukacita. Kisah-kisah perjumpaan itu menjadi suatu Injil yang hidup. Injil yang bisa dilihat dan dirasakan setiap orang di sekitarnya. Itulah Injil yang hidup, Injil yang menyentuh langsung orang-orang dalam pengalaman keseharian mereka. Injil yang hidup ini adalah pengalaman hidup kita juga. Kita percaya bahwa kita masing-masing memiliki pengalaman merasakan tindakan dan pendampingan Yesus dalam hidup. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.